ini tempat kita bagus. Iya ya, berbeda ya. Karena kita sedang menumpang Numpang di tempat orang. numpang di tempat guest, asli nggak modal banget. Numpang di tempat guest. Saya malam ini juga tidur di tempat guest. Mike punya guest. Emang agak ya minim modal ya. Ya, namanya juga ya udah lah ya. Nah hari ini kita ada balik lagi bersama aku Catherine. Aku Caca. Dan hari ini ada Citata. Halo, salam kenal semua. Wah, sangat dekan nih diapit sama gadis-gadis. enggak, ini Song Hye Kyo cabang Gading Puan. Song Hye Kyo Song kawin Hye Yusuf. Kyo. Gitu, hari ini karena kita ada Citata. Cici kenalan dulu kali ya. Kenalan apa nih? Kenalan. Kan hari ini kita mau ngobrolin soal kayak kan kalau cewek-cewek itu kayak makhluk emosi ya, makhluk emosional gitu. Nah, tapi kita kedatangan Citata yang saya kenal secara personal adalah wanita paling logis. Tapi at the same time Cici juga businesswoman, tapi juga anak pendeta. Oh. Bener kan? Nah, jadi gimana tuh wanita logis yang sehari-hari memberikan keputusan-keputusan dihitung, tapi anak pendeta juga gitu. Nah, mungkin Cici boleh kenal-kenalan dikit gitu, Ci. Iya, halo, nama saya Karista. Saya udah menikah, anak saya dua-duanya Masa laki-laki. sih, Ci? Anak udah gede, yang satu udah mau kelas 4, yang satu lagi kelas berapa sih si L tuh? Namanya kindergarten gitu. Masih playgroup yang satu lagi. Gitu. Wah, seru. Sehari-hari bisnis, bantuin suami, ada usaha sendiri juga. Ya, ibu rumah tangga juga. Gitu. Iya. Itu Anak luar pendeta biasa juga. ya. Anak pendeta juga, kelas. Gile. Nah, Ci, tadi kan aku udah brief dikit gitu ya. Cici pernah nggak sih kayak gimana ya, kayak dibilang sebagai cewek tuh kayak aduh terlalu emosional atau terlalu loud atau terlalu apa ya, kalau cewek tuh biasanya apalagi sih terlalu dramatis gitu kan, biasanya gitu ya. Apalagi kan kita cewek-cewek alpha. Gimana tuh, Ci? Kalau katanya orang-orang, teman-teman, keluarga yang dekat-dekat gitu ya terutama, justru aku dibilangnya itu jadi cewek kurang kayak cewek, karena pada umumnya cewek itu kan dalam mengambil keputusan, dalam berpikir itu biasanya yang lebih dominan itu perasaannya. Benar. Nah, kalau menurut orang-orang deket, mereka bilang tuh aku tuh lebih pakai pikiran daripada perasaan, gitu katanya. Nah, cocok, Ci, karena aku sama Caca perasaan banget. Ya kita kayak 180 derajat tapi Iya. gitu. Nah, jadi ini hari ini daripada podcast lebih ke terapi session. Iya, bener. Aduh, ada aja. Nah, jadi tapi kalau Cici kayak secara logis gitu-gitu apa segala macam, tapi tetap ada sisi emosional gitu-gitunya juga nggak, Ci? Oh, tetep. Apalagi misalnya kayak kalau dalam hal kerjaan gitu ya, kadang-kadang tuh kita harus ngambil keputusan yang benar, yang sesuai. Cuman itu ternyata bertolak belakang sama perasaan kita atau keinginan kita yang sesungguhnya. Contoh misalnya kita punya karyawan terus nggak perform dan lain-lain kayak gitu-gitu. Kadang tuh kita ada rasa, aduh kasihan ya gitu. Tapi di satu sisi keputusan benar adalah ya kalau emang dia nggak perform ya harus di-cut, nggak bisa jadi beban perusahaan kayak gitu. Cuman kalau di posisi yang seperti itu gitu, awal-awal sih aku juga yang kayak aduh nggak tegaan ya, kayaknya semua orang dipiara gitu. Cuman lama-lama kayak terlatih gitu loh, emang ya kita harus lakuin yang bener gitu, nggak bisa hidup tuh pakai perasaan aja. Kalau pakai perasaan aja kita nilai apapun ntar jadi nggak objektif. Tuh. Iya, betul. Gimana, Cak, kamu sebagai makhluk perasaan, Cak? Kalau aku tuh apa-apa ya sama ya gimana ya, feeling driven, malah aku feeling driven banget. Justru aku benar-benar belajar beberapa tahun kebelakangan ini gimana untuk mengelola perasaannya itu supaya ya nggak apa-apa baperan kali ya. Karena aku orangnya sensitif banget, Ci. Oh gitu. Kayak sensitif dalam artian kayak misalnya aku dengar orang cerita sedikit, bisa ikutan nangis juga nih gue, kayak dikit-dikit tuh kayak gitu. Jadi apa tuh kayak keserap banget. Tapi kan sebenarnya kayak gitu kalau kita nggak tahu cara mengelola emosi kita bisa gampang burn out sendiri kan. Jadinya namanya negative feelings kan pasti kita keserap juga gitu. Dan sometimes aku kalau sebagai orang perasa pasti ditegurnya tuh kayak
lu harus lebih realistis lah, lu harus bisa lebih mikir logika lah dan segala macam gitu. Kalau mungkin Cici dari perspektif orang yang mungkin lebih thinking kali ya dibanding feeling, Cici struggle nggak sih dengan justru dealing with your emotions gitu? Gimana, how do you balance that gitu, Ci? Cara balance-nya kayaknya lebih banyak ke ini deh, lebih banyak ke aku punya circle tempat aku tuh sharing. Misalnya That's nice. jadi kayak aku tuh komit sama diri sendiri. Kalau misalkan aku lagi dalam keadaan yang emosi, aku tidak mau memutuskan apapun. Gitu. Jadi aku akan tarik diri dulu, udah pokoknya gue nggak mau putusin apa-apa. Nah nanti udah agak tenang gitu. Kadang kalau udah agak tenang aja udah bisa mikir sendiri tuh. Tapi kalau masih belum bisa, aku akan ngobrol sama orang-orang deket yang aku percaya. Akan satu hal, tanya pendapat mereka. Nah kadang-kadang kalau kita lagi dalam titik yang lagi emosional banget gitu, percayalah kita tuh nggak bisa mikir jernih. Nah orang-orang dekat yang kita sudah percaya ini kita harus percaya sama omongan mereka, karena mereka pasti akan lebih netral dan ternyata lebih objektif daripada kita. Kayak gitu. Nah biasanya sih aku netralisirnya kayak gitu tuh, supaya ini kadang-kadang juga sih keputusan aku kayak nggak punya perasaan banget gitu ya. Nah itu juga sama, aku konsultasi. Aku tuh ada cici sepupu aku ya tinggal bareng aku juga. Nah itu tuh 180 derajat beda banget sama aku. Jadi dia tuh sama berarti kayak sama kalian ya. Perasa banget. Sampai aku tuh sering ngomong gitu sama dia, misalkan temen lu tuh ini nggak baik loh, temen lu tuh ini nggak bener, ini orang tuh cuma mau manfaatin lu doang loh gitu. Dia enggak pokoknya dia tuh aduh perasaan banget. Sampai kadang-kadang aduh gue bingung sama lu ya, lu punya pikiran apa enggak sih? Kayaknya lu hatinya gede banget gitu, tapi pikirannya nggak ini. Saking terlalu baiknya gitu. Sebetulnya ya gadis-gadis, wanita-wanita perasa kayak kalian itu tuh sebetulnya kekuatan juga, itu strength juga. Orang-orang perasaan ini itu tuh rata-rata tuh orangnya tuh baik-baik, belas kasihannya tinggi dan sangat baik hati gitu. Tapi kan kayak Cici juga, maksudnya kayak aku assume ya Ci, dan mungkin ini yang kayak apa sih, kayak stereotype orang lah gitu. Kalau Cici kan kayak kids pastor tuh juga kan lebih terbiasa pasti ngelihat orang tuh pakai perasaan, pakai kasih apa segala macam. Tapi tadi at the same time Cici juga businesswoman yang setiap hari tuh harus ambil keputusan yang mathematical atau logical thinking gitu. Nah itu kan background dua ini lumayan bertolak belakang, tapi it shapes you gitu kan Ci. Nah kalau Cici gimana Ci? Apakah clash ataukah gimana gitu di dalam otak dan hati? Kebetulan enggak sih. Kebetulan enggak ya. Jadi kayak misalnya di gereja atau pelayanan apa segala macam, itu kan ya emang kita semua harus pakai kasih, tapi di perusahaan pun begitu. Contoh kalau kayak di gereja ya, kan ada jemaat, ada yang udah levelnya tuh pelayanan apa segala macam. Nah itu juga kan pihak yang diperlakukan berbeda. Jadi contoh nih misalnya kalau jemaat biasa gitu ya, datang ke gereja misalkan terlambat kayak atau apa ya, itu nggak ada masalah kan, jemaat biasa. Cuman kalau misalkan kayak udah level pengerja, pengurus, itu kan kita lebih butuh komitmen dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah itu sama juga kayak di perusahaan, kayak ya tim-tim inti apa segala kan udah harus punya komitmen apa segala. Kalau yang anak-anak part timer gitu-gitu ya kita nggak bisa tuntut yang gimana-gimana banget lah. Nah ya sama sih, kurang lebih mah sama ya. Itunya tuh berhadapan sama orang-orang. Manusia. Iya. Cuma bedanya mungkin kalau di ya samalah di gereja sama sekuler itu kita mesti sama, tetap memperlakukan orang dengan kasih, tapi juga harus memperlakukan yang benar juga. Saat kasih itu kan nggak cuma kayaknya semuanya baik-baik aja, nerima aja. Tapi di satu sisi saat kita tuh menegur orang, itu juga kasih loh. Karena kalau kita kayak punya anak lah gitu ya, kalau kita sama sekali nggak tegur, kita baik aja, sayang terus, itu kita nggak ngedidik dia. Justru kita juga nggak mengasihi dia karena kita nggak mendidik, nggak membentuk dia dengan baik gitu. Jatuhnya jadi nggak mengasihi itu anak. Benar. Gitu. Didik. Benar. Kamu gimana Ca? Ada? Aku penasaran sih Ci, mungkin sebagai ini mungkin asumsi dan nge-generalize kalau orang thinking itu seperti apa ya. Tapi kan kalau biasanya kita dengarnya orang thinking tuh apa-apa harus benar-benar tahu logikanya atau enggak kayak the reason behind it apa dan segala macam gitu. Bagaimana itu shape your relationship sama Tuhan Ci? Kayak kadang kita ngelihat Tuhan bekerja kan di luar akal pikir kita ya, yang kita nggak mungkin bisa mengerti juga. Tapi apakah Cici pernah struggle dengan kayak
gimana nih, gue nggak paham cara kerja Tuhan gimana dengan segala macam, dengan cara pikir kita yang kayak gitu. Sebagai nice. dari sisi orang yang lebih logis tuh gimana sih influence ke relationship kita sama Tuhan tuh gimana? Itu aku setuju banget sih. Jadi banyak hal ya dalam hubungan sama Tuhan itu susah dimengerti pakai logika. Juga bagaimana cara Tuhan menolong kita itu juga sangat di luar logika gitu. Karena background aku juga usaha kan sama suami. Terus kita juga sama-sama tuh yang perintis gitu. Kita bukan pewaris. Nah, jadi dalam kita bisnis apalagi di awal-awal kita bisnis gitu ya, itu struggle-nya tuh banyak banget. Nah, dari situ itu kita ngelihat banget gitu loh pertolongan Tuhan yang datang sama kita itu emang bener-bener di luar logika. Nah, kalau aku sih buat orang yang apa-apa tuh harus masuk ke logika, apa-apa yang harus buktinya apa, datanya apa, ini berdasarkan apa. Nah, hubungan sama Tuhan itu kenapa aku bisa maksudnya tetap bisa percaya sama Tuhan dan sebagainya, karena aku tuh sering punya pertemuan pribadi sama Tuhan. Nah, kayaknya sih emang kita tuh bisa percaya sama Tuhan, kita tuh bisa cinta Tuhan, kita tuh bisa maksudnya melayani Tuhan dan sebagainya. Itu tuh emang kita harus punya perjumpaan pribadi sama Tuhan sih. Selain bisnis juga ya, dulu banget tuh waktu aku SMP itu kan almarhum mama aku tuh didiagnosa tuh sakit kanker. Nah, sedangkan hari itu papa aku udah nggak bisnis, jadi kita tuh ya udah jadi keluarga hamba Tuhan gitu, dengan penghasilan yang sangat tidak pasti, ya kan, karena kan diundang khotbah apa segala macam itu sangat nggak pasti deh. Jadi kita benar-benar hidup itu bergantung sama Tuhan aja. Nah, itu tuh Tuhan buktiin, Tuhan tuh cukupin semuanya di luar logika kita. Nah, jadi saat lagi dalam lembah kekelaman, dalam saat kita tuh butuh-butuhnya lagi kurang, justru aku tuh ketemu Jehovah Jireh itu di situ. Jadi kenalan sama Jehovah Jireh itu bukan saat aku lagi berkelimpahan, lagi berkelebihan, justru aku lagi kekurangan, lagi bener-bener apa-apa tuh butuh A dapat A, butuh B dapat B gitu ya. Jadi ketemu dan kenalan sama Jehovah Jireh itu saat aku lagi kekurangan, tapi setiap hari Tuhan tuh mencukupkan gitu. Nah, dari perjumpaan pribadi itulah jadi ngerti gitu, walaupun kita adalah orang logika, tapi banyak hal yang Tuhan terutama hubungan sama Tuhan itu emang nggak bisa dijelasin pakai logika. Bagus banget. Dan bener banget kayak Tuhan tuh kayak kadang kan kita banyak orang mikirnya kayak Tuhan ya kita ngerasain Tuhan dari kayak misalnya kita personal experience, ya maksudnya perasaannya kita aja gitu, tapi bukan berarti God doesn't work in our understanding juga gitu. Malah Tuhan bekerja melampaui understanding kita. Bener. He works surpasses our understanding gitu kan. Even kayak aku jadi keinget gitu, ada ayat di makanya Proverbs berapa yang trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding gitu. Karena ya memang cara kerja Tuhan itu pasti di atasnya kita. Tuhan adalah Tuhan, ada raja dan segala raja gitu, Tuhan yang shape bumi kita, Tuhan yang create kita, yang pasti dia yang understand all the little details yang terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, karena kita even in a feelings based person gitu, as a feeling based person, kadang juga ada lah momen kita mempertanyakan kan, mungkinlah Tuhan bisa mau kerja lewat ini gitu. Yang kita malah kok jadinya ngelimit Tuhan dengan understandingnya kita gitu. Jadi tadi poin Cici bagus banget gitu, gimana kita juga harus belajar untuk punya encounter sama Tuhan. Di situ kita baru bisa ngelihat gimana Tuhan benar-benar bekerja surpasses our understanding gitu. Keren banget ya. Nah, tadi aku udah sempat kejawab satu tuh sama Cici, dan itu mungkin yang sudah aku lakukan ya, yang mana adalah sebagai cewek-cewek yang kayaknya baper-baper ini. Tadi kan kalau Cici ya cari circle, nah aku juga waktu itu aku cari Citata soalnya. Tepat. Itu kayak wah itu masih hikmat Tuhan. Aku cari Citata. Nah, tapi kan memang ya namanya cewek ya Ci, ada tuh masa-masa yang kayak gitunya kan. Nah, kalau Cici buat cewek-cewek lainnya yang kayak tadi driven by feelings, Cici ada nggak sih kayak step-step atau kayak what to do lah gitu? Oke. Jadi aku inget-inget gitu ya, balik-balik gitu, recall gitu ke belakang-belakang. Rasa-rasanya aku tuh mulai jadi cewek yang apa-apa dipikirin gitu. Kayaknya tuh gini. Jadi papaku kan pendeta. Nah, jadi
bener-bener aku tuh banyak banget diajarin sama papa aku. Terutama misalnya dalam hal berpacaran, cari jodoh kayak gitu-gitu. Nah itu banyak banget diajarin sama papa. Nah papa tuh kasih tahu gini, Kak, dia manggil aku Kak kan, Kak, nanti kamu kalau pacaran, kalau suka sama cowok itu coba belajar, jangan terlalu kebawa sama perasaan. Zaman dulu belum ada istilah baper tuh. Jangan terlalu kebawa sama perasaan, karena kalau orang kebawa perasaan, apalagi sedang jatuh cinta, itu nggak bakal namanya orang tuh bisa berpikir rasional, berpikir objektif tuh nggak bakal. Jadi biasanya kalau suka sama cowok lagi pacaran, coba deh pakai hatinya 30% aja. 70%-nya kamu harus pakai logika, harus pakai pikiran. Jadi kamu mesti inget nih, masa pacaran itu bukannya saatnya kamu mesra-mesraan, mengenal fisik satu sama lain, bukannya saatnya tuh gelendot-gelendotan, bukan. Pacaran itu adalah masa kamu tuh kenalan sama pacar kamu, sembari kamu mikirin tuh kira-kira kalau kamu menikah sama dia, hidup sama dia, bisa nggak, happy nggak, bahagia nggak, cocok nggak kalian, gitu. Lebih ke pengenalan kayak gitunya. Nah itu ngomongnya tuh nggak cuma 1-2 kali, ulang gitu. Nah jadi nggak cuma urusan pacaran, dalam banyak hal gitu aku selalu ya gue harus pikirin nih bener-bener nih. Nah gitu. Nah cewek-cewek itu biasanya ini sih dari saudara, temen, atau dari orang-orang yang pada suka curhat gitu ya. Itu kan biasanya curhat soal cowok lah, soal pacar apa segala macem. Nah emang benar sih itu kenyataan, banyak banget gitu loh orang yang nggak cocok, hubungannya udah toksik, tapi gara-gara masih cinta, masih apa, dipertahanin. Nah itu dia, karena dari awal nggak komitmen sama diri sendiri bahwa kalau lagi pacaran tuh mesti pakai otaknya tuh mesti dipakai. Bukan berarti nggak pakai perasaan ya, perasaan juga penting dong. Kalau maksudnya kita nggak suka, nggak apa ya, masa kita mau jalanin gitu. Tapi terlebih daripada itu, otak kita tuh mesti bener-bener jalan banget, mikir tuh mesti objektif banget gitu. Nah, jadi kita mesti dikelilingin sih sama circle yang kita percaya, kita tahu itu adalah orang-orang positif yang mau ngelihat kita tuh hidupnya lebih baik, mau ngelihat kita tuh bertumbuh dan berkembang. Bukan orang-orang yang mau ngelihat, yang nggak happy akan kebahagiaan kita gitu. Nah di satu sisi kita tuh juga mesti percaya sama mereka. Kalau mereka ngomongin sesuatu yang mungkin kita nggak suka sama omongan mereka, kadang-kadang cewek tuh gini nih, udah dikasih tahu, gara-gara dia nggak suka diomongin begitu gitu kan, mungkin omongan tuh orang bener tapi dia nggak suka aja. Karena dia cuma mau divalidasi perasaannya, perasaannya cuma mau divalidasi doang. Nah itu kadang-kadang dia menarik diri, menjauhi diri, padahal orang-orang ini sayang sama dia. Nah itu dia, jadi jangan sampai karena emosi menguasai kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Wah, Kita belajar yang banyak. aku kayak Cici ngomongin aku deh. Aku banget tuh. Enggak lah. Iya. Tapi bagus sih, memang ya kita sebagai cewek-cewek perasa ya Cak ya, harus banyak belajar. Apa pengalaman juga ya Ci ya? Bisa jadi ya. Nah terus ya Ci, tapi aku nggak tahu sih, Amin pasti dari obrolan ini sebenarnya kita tahu, maksudnya kayak logis pun harus punya perasaan juga, tadi Cici bilang juga jangan ketinggalan gitu. Nah tapi aku ada satu lagi, apa ya ini ya, mungkin kayak saying, mungkin kayak mitos atau aku nggak tahu ya, cuman banyak yang bilang, dan gimana pun juga kayak apalagi kalau Cici gitu sebagai seorang istri gitu, ada juga yang orang bilang tuh gini Ci, kalau cewek tuh biasanya feelingnya kuat. Jadi bukan cuma feeling yang perasa doang nih, tapi memang banyak kan yang gitu ya, cewek tuh biasanya feelingnya kuat, apalagi kayak contoh Cici bisnis gitu, mungkin sama si Koko kayak, aduh kayaknya yang ini enggak deh, nggak bisa dijadiin partner deh, dan somehow cewek tuh lebih sering daripada cowok kan, kayak yang kayak ada gut-nya aja gitu Ci. Intuisi ya. Iya intuisi, bener. Nah kalau Cici ada pengalaman yang kayak gitu, dan pandangan Cici gimana terhadap terhadap kejadian fenomena gitu. Kalau soal intuisi ya, aku tuh juga percaya sama intuisinya perempuan. Jadi karena aku juga perempuan, terus udah jadi ibu juga, tuh kadang-kadang tuh emang intuisi itu dateng. Contoh misalnya kita lagi aktivitas apa, tahu-tahu, duh perasaan gak enak ya, kok inget anak yang gede gitu ya. Aduh kenapa ya dia ya. Tapi ntar itu bener aja, misalnya gurunya bisa telepon, Mam
ini sih kan sakit nih di sekolah, tolong dijemput ya apa segala. Nah kayak gitu-gitu emang ada. Terus juga misalkan kayak di kerjaan gitu ya. Nah suami aku juga orangnya tuh logika banget tuh. Pasti. Itu mah udah nggak usah. Apalagi cowok. Tuh valid lah. Nah kadang tuh waktu kita di kantor bareng gitu, misalnya misalnya ada karyawan gitu ya, aku nggak punya bukti, nggak punya apa, cuma aku cuma punya feeling aja. Kayaknya dia ada ini deh, ada nggak bener lah gitu ya. Nah, nanti misalkan aku kasih sama suamiku, Pih si A kayaknya nggak bener deh Pih. Nah suami aku kan apalagi cowok gitu ya, dia pasti ngomongnya gini, lu nggak boleh begitu Mi. Iya benar. Kalau lu ngomong begini, buktinya apa? Nah kalau laki-laki biasanya kayak gitu tuh, nggak ada sih Pi, gue nggak ada buktinya, gue perasaan aja. Ya lu nggak bisa kayak begitu. Nah di satu sisi aku membenarkan respon si suami aku yang nggak langsung tiba-tiba ketika istri yang ngomong nggak ada bukti, nggak ada apa. Nah jadi di satu sisi lagi aku juga belajar, oke berarti kalau gue punya intuisi atau perasaan terhadap sesuatu, coba gue cari tahu dulu kebenarannya gitu. Cuman rata-rata sih kalau kita udah punya intuisi gitu biasanya bener. Iya, apalagi kalau udah mam-mam gitu kan udah jadi nyokap-nyokap. Iya, levelnya berbeda ya. Cuma kadang-kadang kita juga harus berani ngakuin kesalahan. Kadang-kadang kita bisa juga feeling salah. tapi ternyata salah. Iya, udah nggak apa-apa, mesti akuin kesalahan. Oh iya, ternyata gue salah. Ternyata gue salah paham sama dia. Gitu. Nah kadang-kadang nih ciwi-ciwi, cowok-cowok juga sih suka pada nggak mau mengakui kesalahan. Mohon maaf ya Ci. Enggak, itu semua Semua orang. semua maunya benar. Iya benar. Gitu, kamu ada lagi nggak Ca? Udah belajar, udah dari segini aja udah belajar banyak ya. Kayak aku kayak agak aduh. Nah mungkin gitu kali ya kalau Citata sebagai yang bagaimana balancing dari logikanya juga harus kencang. Jadi cewek tuh juga harus cerdas, harus taktis ya Ci ya, harus logikanya juga jalan gitu. Tapi at the same time harus tadi juga punya kasih, dan intuisi pun juga nggak bisa sembarang yang kayak diikutin terus yang kayak nggak pakai logika. Tadi bagus banget tuh yang Cici bilang kayak mengakui kesalahan kalau memang intuisinya salah dan segala macam, itu bagus banget. Nah jadi mantap aja. mantap. Aku kayak agak nge-lag karena kayak apa aku harusnya dari tadi catat ya? Kayak lebih ke buat aku malah. Record. Iya. Gitulah sebagai cewek-cewek dengan kelinglungannya ya Ca. Nah mungkin kita tutup dengan ayat Ca. Asik. Kita biasanya tutup dengan ayat Ci. Boleh gantian Kat yang baca. Kamu aja yang depan. Oke. Silakan Ca. Mungkin ada satu ayat yang mungkin sering digunakan untuk para wanita ya. Tapi I think again namanya God's word, it holds a lot of truth yang bisa kita hidupi, pasti bisa kita pelajari juga. It comes from Proverbs 31 verse 25 to 26. It says, "She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue." I think dari ayat ini kita juga belajar bagaimana tadi ya, dari yang kita bahas tadi, ngebalancing gimana kita punya perasaan tapi juga harus ada wisdom juga, dan pastinya I think semakin kita dekat sama Tuhan, kita bisa lebih in tune dengan the spirit dan juga arahan Tuhan bagaimana untuk bisa ngebalance itu juga gitu. Bagaimana kita bisa tadi kayak kita tadi bilang gitu, kalau misalnya kita ada feeling bisa kita pakai itu as an alarm untuk kita bisa cari misalnya ini ada apa nih yang supaya kayak apanya ya, dari perasaan kita nggak cuma ngambang doang tapi ada basis facts-nya lah istilahnya gitu ya, to make a decision. So I guess untuk wanita-wanita yang lebih feeling baper kita ya, semoga podcast ini bisa membantu kita. Thank you Citata sudah memberikan experience dia yang dikumpulkan selama berapa tahun untuk kita cewek-cewek linglung. Segitu aja mungkin episode kayak gini. Thank you Cici. Thank you. See you on the next episode. Bye bye.